Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak Bu Ratna, gimana kabarnya pada pagi hari ini, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmadi, selamat pagi. Alhamdulillah saya sangat sehat. Pak Rahmadi juga bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Bu, sehat. Oh iya Bu, kabarnya Ibu akan melakukan coaching ya dengan Bu Nina untuk besok ya? Iya Pak, insya Allah saya besok akan melaksanakan coaching dengan Ibu Nina. Insya Allah di jam 10 pagi Pak. Oh, jam 10 ya Bu ya? Iya Oh, Pak. gitu. Baik, kalau Bu saya sambil nulis ya Bu ya. Oh iya. Saya akan saya tanyakan. Di sini saya akan memberikan dukungan ya Bu terhadap kompetensi coaching yang Ibu nanti laksanakan. Jadi saya akan mengamati Bu proses coaching yang akan dilaksanakan dengan Bu Yulina nantinya. Maka nanti Ibu Ratna, apakah sudah siap Bu untuk melakukan proses coachingnya? Insya Allah siap Pak, saya sudah siap. Di sini Pak, saya sangat berterima kasih terhadap Pak Rahmadi karena telah bersedia untuk menjadi pengamat ataupun supervisor ketika saya nanti melakukan coaching dengan Ibu Yulina. Baik Bu, sebelum Ibu memulai proses coaching, ada beberapa hal nih Bu yang akan saya jelaskan nantinya. Saya juga akan bertanya kepada Bu Ratna. Pertama, saya akan menjelaskan rubrik coaching yang akan digunakan nantinya. Baik Pak. Jadi gini ya Bu Ratna ya, poin-poin yang akan saya nilai pada saat proses coaching nanti adalah saya akan melihat apakah Bu Ratna nanti akan melakukan coaching saat melontarkan pertanyaan, apakah sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Selanjutnya saya juga akan mengamati Bu, apakah coaching yang Ibu lakukan sesuai dengan prinsip coaching atau tidak. Seperti kita tahu bahwa prinsip coaching adalah membentuk alur kemitraan gitu ya dengan coaching. Kemudian menggali potensi coaching dengan menyampaikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Kemudian kompetensi inti yang Ibu nanti perhatikan adalah kehadiran penuh. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot serta mendengarkan aktif. Nah, kemudian Bu Ratna nanti menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Bu Ratna juga harus mendengarkan dengan rasa. Yaitu rasa sendiri merupakan akronim dari receiver, summary, kemudian apresiatif. Nah, sudah paham ya Bu ini ya Bu ya? Sudah Pak, insya Allah. Apakah Bu Ratna paham mengenai rubrik penilaian yang akan disampaikan? Sudah Bu, sudah Pak. Sebelumnya saya memang akan melakukan coaching dengan memperhatikan alur Tirta dan tentu saja juga akan mendengarkan dengan rasa. Selanjutnya tentu saja saya akan memberikan atau melakukan coaching dengan memperhatikan prinsip-prinsip coaching. Jadi insya Allah saya sudah paham Pak mengenai rubrik penilaian yang Bapak Rahmadi sampaikan tadi. Oh iya, baik Bu ya, bagus sekali. Jadi di sini saya akan bertanya kepada Bu Ratna, kompetensi apa yang nanti Bu Ratna sampaikan tentang coaching ini? Oh, ada 3 Pak kompetensi yang nantinya ingin saya kembangkan dalam coaching nantinya, yakni yang pertama itu adalah present, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, berdasarkan 3 hal yang ingin Bu Ratna kembangkan, bagian mana ya Bu yang ingin secara aktif dan spesifik untuk saya observasi Bu?
Ini Pak, sepertinya saya ingin lebih spesifik diobservasi pada bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Rahmadi. Oh, baik Bu, berarti kompetensi yang ingin Ibu secara aktif dan spesifik untuk saya observasi adalah pada bagian mendengarkan aktif ya Bu ya, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Betul ya Bu? Betul sekali Pak. Oke. Baik Bu, jadi Pak apa indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang Bu Ratna inginkan? Indikator dari ketercapaian pengembangan kompetensi yang saya harapkan adalah ketika saya lebih banyak menyimak, dalam artian lebih banyak mendengar daripada berbicara, sehingga nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan juga nantinya saya akan dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang berasal dari kata kunci yang saya dengarkan dari perkataan coach tersebut Pak. Baiklah Bu, demikian ya Bu kegiatan untuk pra-supervisi kita ya Bu. Semoga nantinya kegiatan coaching Ibu Ratna dengan Bu Yulina nanti akan berjalan dengan baik dan lancar, dan insya Allah saya akan akan hadir Ibu nanti Ibu ya untuk mendampingi keterlaksanaan coaching tersebut. Setelah itu kita hadir untuk berbicara berkaitan dengan hal tersebut Bu. Baik Pak, di sini saya sebelumnya akan berterima kasih kepada Bapak Rahmadi karena telah bersedia untuk memberikan arahan terkait dengan pelaksanaan coaching yang besok insya Allah saya akan laksanakan dengan Ibu Yulina. Baik Bu, sama-sama. Semoga nanti lancar ya Bu untuk proses coachingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Bu Dina, selamat pagi. Gimana kabarnya Bu Dina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah saya baik. Ibu dengan Ibu sendiri Bu? Alhamdulillah, wasyukurillah, saya juga baik Bu Dina kabarnya. Alhamdulillah, nikmat Allah sangat luar biasa ya Bu Dina ya. Iya. Baik Bu, hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Coaching akan dilaksanakan melalui alur tirta. Nah Bu Nina, kira-kira Ibu Nina apa sih yang ingin Ibu tujuan kali ini, coaching kita kali ini maunya apa? Gini loh Bu, saya ini merasakan saya ini ada permasalahan di kelas saya. Permasalahan apa itu Bu Nina kalau saya boleh tahu? Terkait kurang aktifnya siswa. Mereka tuh kurang aktif, satu, yang kedua mereka tuh pasif dalam proses pembelajaran yang saya lakukan Bu. Jadi siswa itu kurang aktif atau cenderung pasif ya Bu? Iya, benar sekali. Oh iya. Nah Bu Nina, dalam diskusi kita, karena diskusi kita waktunya cuma singkat ya Bu Nina ya, kira-kira apa yang akan menjadi tujuan akhir yang ingin Ibu peroleh setelah sesi diskusi kita ini selesai Bu? Gini loh Bu, saya ini ingin memperoleh solusi dari apa yang problema saat ini saya rasakan seperti itu. Baik Bu. Selain itu, gimana sih anak-anak itu supaya bisa lebih aktif dan tidak pasif lagi dalam proses pembelajaran di kelas? Baik, sebelumnya mari kita bersama-sama untuk mengidentifikasi bagaimana siswa Ibu Nina ini. Nah, menurut Ibu Nina sendiri, ciri-ciri siswa yang aktif itu bagaimana sih Bu? Ciri-ciri siswa yang aktif itu ketika kita menjelaskan, mereka aktif untuk mendengarkan. Ketika ada sesi tanya jawab, mereka itu menjawab apa pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan. Selain itu, ketika ada sesi diskusi, mereka itu aktif dalam berdiskusi. Ketika ada yang tidak tahu, mereka juga menanyakan hal itu. Ya, menurut saya yang seperti itu Bu. Nah, sedangkan sekarang itu saya belum merasakan ada timbal balik dari siswanya. Dan selain itu, kalau siswa aktif itu yang saya rasakan adalah siswa yang tepat waktu dalam mengumpulkan tugasnya gitu. Terus itu siswanya itu aktif dalam segala bidang. Jadi gini, menurut Ibu itu siswa aktif itu adalah yang dapat menyimak atau mendengarkan dengan baik,
Lalu ketika ada sesi diskusi itu aktif, artinya dalam artian suasananya itu hidup ya Bu ya, ada Benar timbal sekali, Bu. balik Benar dan sekali. juga siswa itu cenderung tepat waktu dalam mengumpulkan tugas gitu ya Bu ya. Nah Bu Nina, jadi kalau menurut Ibu Nina sendiri kira-kira apa sih yang kemudian melatar belakangi siswa itu tidak aktif dalam pembelajaran? Kita ada beberapa faktor sih Bu, kalau menurut saya. Yang pertama mereka tuh jenuh, bosan, terus tidak paham dengan materi yang saya sampaikan. Sehingga mereka tuh malas untuk belajar. Terus yang kedua itu karena faktor keluarga. Dari ada permasalahan keluarga terbawa di sekolah. Alhasil mereka tuh hanya mengobrol dengan teman sebangkunya, sehingga apa yang saya sampaikan di depan kelas itu mereka tidak tertarik dan mereka hanya tertarik untuk mengobrol saja. Itu yang saya rasakan Bu. Jadi ketika pembelajaran berlangsung mereka tuh seakan acuh dengan guru di depan kelas seperti itu. Banyak juga ya Bu ya faktor yang melatar belakanginya ya Bu ya. Nah, iya Bu, seperti itu. Itu yang saya rasakan selama ini Bu. Baik Bu Nina, saya akan kembali melanjutkan pertanyaannya Bu. Kira-kira apa nih Bu rencana Ibu ke depannya biar siswa ini aktif nih? Kalau rencana saya ke depannya itu saya kepinginnya gini Bu, saya menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif karena saya rasa saya ini cenderung banyak menggunakan metode atau model pembelajaran ceramah sehingga anak itu tidak tertarik mungkin ya dengan apa yang saya lakukan. Jadi menurut Ibu Nina itu metode pembelajaran ceramah itu kurang ini ya Bu ya, kurang apa namanya, kurang bisa menarik perhatian siswa. Iya, sepertinya saya rasa seperti itu Bu. Mereka tidak tertarik dengan apa yang saya sampaikan dengan metode yang memang monoton seperti itu. Ya, tadi Bu Nina bilang akan menyampaikan dengan metode yang variatif. Metode variatif itu seperti apa sih Bu Nina? Kalau yang menurut saya itu saya akan menampilkan metode pelajaran yang inovatif, terus dengan memanfaatkan video, slide seperti itu agar siswa itu cenderung aktif. Dengan adanya video mereka mungkin tertarik. Iya, Kita iya, tampilkan gitu ya Bu ya, seperti itu. Baik Bu Nina, jadi tadi Bu Nina akan membawakan pembelajaran itu dengan video ya Bu Nina. Iya. Saya sudah membayangkan kalau video itu pasti siswa itu akan lebih bersemangat ya Bu Nina ya. Benar sekali. Baik, terus ke depannya Bu Nina, rencana konkret Bu Nina terkait dengan penggunaan metode pembelajaran yang variatif itu seperti apa Bu Nina? Rencana saya begini Bu, saya akan mencari sumber-sumber yang sekiranya itu relevan terkait dengan video yang sesuai dengan proses pembelajaran, bisa itu dari Facebook, bisa dari Instagram ataupun dari YouTube. Mungkin dengan video itu mereka tuh akan lebih tertarik dengan proses pembelajarannya. Iya, Seperti itu. jadi kalau masalah sumber itu kita tidak perlu khawatir ya Bu Nina ya. Sekarang semua media itu bisa jadikan sumber. Ya benar kata Bu Nina, Facebook, Instagram, YouTube, bahkan TikTok saja bisa jadikan sumber pembelajaran ya Bu ya. Benar sekali Bu. Nah Bu Nina, kira-kira ada nggak teman atau rekan sejawat atau siapa yang dapat Ibu ajak untuk berkolaborasi untuk dapat mencapai tujuan yang Ibu harapkan ini? Oh iya, kemungkinan ada beberapa teman saya yang memang biasa. Selamat pagi Bu Nina. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Ibu Ratna. Bagaimana nih kabarnya Bu Nina ini? Sehat Bu, alhamdulillah sehat. Gimana Ibu? Alhamdulillah Bu Nina, saya juga sehat. Kita ketemu lagi nih setelah sebelumnya kita sudah melakukan diskusi mengenai rencana observasi yang telah Ibu Nina lakukan. Nah Bu Nina, mari kita lakukan evaluasi mengenai keterlaksanaan tujuan pembelajaran yang telah Ibu Nina lakukan di kelas. Oke, baiklah Bu Ratna. Saya siap. Oke. Sebelumnya Bu Nina menyampaikan bahwa memiliki permasalahan mengenai keaktifan siswa. Jadi Bu Nina bilang bahwasanya siswa itu kurang aktif atau cenderung pasif di kelas ya Bu Nina ya. Iya, benar sekali. Nah, kemudian Ibu Nina ini ingin memberikan metode pembelajaran yang variatif, yakni dengan bantuan rekan sejawat.
Nah, Bu Nina juga sudah memberikan gambaran nih bahwasannya siswa yang aktif itu adalah siswa yang dapat menyimak dengan baik, kemudian dapat memberikan timbal balik saat melakukan diskusi dan juga tepat waktu dalam menyelesaikan tugas. Nah, setelah Ibu Nina melaksanakan observasi tersebut dengan metode pembelajaran yang variatif itu, kira-kira menurut Ibu Nina apa yang sudah bagus dan apa yang telah tercapai? Oke, gini nih Bu Ratna. Setelah saya melaksanakan pembelajaran sebelumnya, saya sudah berkonsultasi dengan teman-teman sejawat saya yang saya bilang kemarin ya, dan teman-teman saya yang sudah mengikuti calon guru penggerak sebelumnya, dan di situ saya disarankan untuk menggunakan video pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran yang sudah ada. Yang saya dapatkan di sini saya dapat catatan kecil ya Bu, ternyata dari pemanfaatan teknologi tersebut saya bisa mendapatkan proses pembelajaran yang bervariasi dan inovasi-inovasi baru. Ya, dari situ hal yang saya rasakan adalah saya mendapatkan pembelajaran yang sangat menarik, sehingga anak itu lebih aktif dalam pembelajarannya. Terus itu mereka itu senang dengan apa yang sudah saya tampilkan. Jadi suasana kelas itu hidup, yang pertama. Yang kedua itu mereka ribut untuk rebutan menjawab dan saling berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Jadi antusias, ributnya itu bukan karena ribut masalah di luar konteks pembelajaran, jadi ributnya itu masih di dalam konteks pembelajaran yang ada, seperti itu. Wah, saya sangat senang sekali mendengarnya. Jadi sekarang suasana kelas itu sudah ribut ya Bu ya? Tapi ributnya dalam konteks pembelajaran. Benar sekali Bu. Wah, sebelumnya pasif, sekarang sudah aktif ya Bu ya? Iya benar. Baik Bu, kalau misalnya nih saya punya rating dari 1 sampai 10 tuh. Sekarang kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Nina lakukan itu, menurut penilaian Ibu Nina pribadi itu sudah sampai di rating berapa Bu? Kalau 1 sampai 10 kemungkinan saya masih di rating 7, karena saya masih masih banyak kurang lagi kalau menurut saya. Rating 7 juga bagus Iya. ya Bu Nina, alhamdulillah. Nah, kalau menurut Ibu Nina ini apa nih yang perlu Ibu Nina tingkatkan lagi? Oke, ada beberapa hal yang memang harus saya tingkatkan ya Bu ya. Yang pertama itu cara saya mengkondisikan siswa. Itu yang pertama. Karena kadang-kadang ketika kita asik dalam melakukan penjelasan atau menampilkan pembelajaran, siswa itu kan ribut sendiri. Nah, jadi proses pengkondisian kelasnya itu agak susah. Itu yang seperti itu. Jadi malah ada masalah lagi nih yang timbul lagi ya. Jadi Iya, di benar sini sekali. di tengah-tengah pembelajaran itu ada siswa yang Ribut. dia justru ribut. Nah, oke Bu Nina, lantas apa nih yang akan Ibu lakukan untuk mengantisipasi dari siswa yang ribut itu tadi? Kan gini Bu, siswa itu ribut itu cenderung karena mereka bosan ya Bu ya. Iya. Jadi untuk mengantisipasi kebosanannya, biasanya saya selipkan, kemarin sudah saya coba, saya selipkan dengan adanya ice breaking. Jadi setelah ice breaking itu mereka akan senang kan Bu ya dalam proses pembelajarannya, sehingga ketika mereka senang dalam proses pembelajarannya, kita mulai lagi belajar, mereka itu udah antusias gitu Bu untuk belajar kembali, seperti itu. Jadi Bu Nina akan melakukan ice breaking setelah nampak gejala kebosanan dalam diri siswa gitu ya Bu ya? Benar sekali Bu. Iya. Baik Bu Nina, bagaimana komitmen Ibu Nina sendiri untuk melakukan pembelajaran di kelas selanjutnya? Oke, saya akan terus berinovasi ya Bu ya, dan mencari metode pembelajaran yang efektif dan inovatif agar terus dapat memberikan pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat belajar siswa menjadi lebih aktif. Itu komitmen saya sih untuk sekarang ini. Masya Allah, rencana pengembangan yang Ibu buat itu sangat luar biasa sekali.
Saya doakan semoga rencana Ibu itu dapat terlaksana dengan baik, kemudian berjalan dengan lancar juga ya Bu ya. Iya, Bu. Baiklah Ibu Nina, diskusi pasca observasi kita sampai di sini dulu ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya, semoga Ibu Nina sehat selalu. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ratna. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Waalaikumsalam Bapak Rahmadi, selamat siang. Alhamdulillah Pak, saya sehat. Bapak Rahmadi bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Bu, saya juga. Ini luar biasa sekali ya Bu Ratna ya. Saya sudah mengamati ini tadi menjadi observer dalam coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Yulina. Iya. Kemudian bagaimana ini perasaan Bu Ratna setelah melakukan coaching tadi Bu? Perasaan saya Pak setelah melakukan coaching dengan Ibu Yulina tadi itu adalah saya merasa lega dan bahagia Pak. Iya. Saya merasa kompetensi yang saya harapkan sebagai coach, yakni kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah tercapai Pak. Saya juga sangat senang karena setelah adanya coaching yang saya lakukan itu, saya dapat membantu coach saya untuk dapat menemukan solusi atas masalah yang Ibu Nina hadapi. Ya, senang sekali saya mendengarkannya Bu Ratna. Bu Ratna, sebelumnya kita sudah membicarakan ya Bu mengenai hal-hal yang ingin Bu Ratna capai setelah sesi coaching ini. Nah, setelah sesi coaching tadi, kompetensi mana yang sudah tercapai Bu? Setelah melaksanakan coaching dengan Ibu Yulina tadi Pak, saya merasa sudah dapat mendengarkan aktif dan juga saya bisa fokus pada permasalahan coach saya. Saya juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya dapatkan dari kata kunci dari apa yang saya dengar dari coach saya. Saya juga telah dapat menyampaikan pertanyaan dengan alur tirta. Wah, baik Bu. Jadi sudah tercapai ya Bu ya indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya Bu ya. Insya Allah sudah Pak. Baik Bu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya. Silakan Pak dengan senang hati. Nah ini gini Bu, berdasarkan observasi saya, Bu Rana tadi telah melakukan coaching dengan baik, yakni Ibu telah melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu ya. Nah kemudian Bu Ratna juga telah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yakni Ibu tadi fokus mendengarkan coaching. Artinya Bu Ratna telah memberikan kehadiran penuh. Selain itu juga Bu Ratna telah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut saya itu sudah Ibu lakukan dengan baik, sehingga menurut saya kompetensi dengan indikator yang telah kita sepakati pada diskusi pra supervisi kita sudah tercapai. Alhamdulillah. Baik Pak, saya senang sekali mendengarnya Pak. Terima kasih Pak atas umpan balik yang telah Pak Rahmadi sampaikan. Ya, sama-sama ya Bu. Nah Bu Ratna, dari hasil coaching yang Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apalagi yang akan Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Rahmadi. Karena menurut saya sukses atau tidaknya coaching itu berasal dari diri kita sebagai coach yang dapat mendengar dengan aktif, kemudian dapat menyampaikan pertanyaan berbobot terhadap coaching kita. Ya, baik Bu Ratna. Saya berharap Bu Ratna dapat mencapai apa yang Ibu ingin kembangkan, dan jangan lupa ya Bu untuk terus mengasah kemampuan coaching ya Bu Ratna ya. Karena untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, ini Bu Ratna harus melalui usaha, yakni dengan sering-sering melakukan coaching. Oh iya Pak, terima kasih atas sarannya. Saya akan terus berusaha untuk melakukan kegiatan coaching sehingga kedepannya saya akan menjadi lebih baik dari coaching saya hari ini Pak. Amin Bu Ratna. Nah kira-kira ada hal lain yang ingin disampaikan lagi Bu? Saya rasa sudah cukup Pak Rahmadi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Ini saya cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.